Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Dan seperti biasa, karena masih hari yang sama, Aileen masih di teneneneng. Ya, thank you editor buat gongnya. Aileen masih di China. Sebaliknya, kita hadirkan lagi Dr. Ben. Part 3. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Ben yang seputar langsung spiritual and supernatural. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, get to the video. Mungkin untuk pertanyaan pertama adalah ini pertanyaan mungkin jika memungkinkan, jika diizinkan ngambil sudut pandang dari beberapa entitas yang lainnya. Jadi is there anything special? Apakah ada spesialnya bagi kita manusia untuk terlahir sebagai manusia? Nah, mungkin dari sudut pandang higher being, dari sudut pandang angels, dari sudut pandang arka, dari sudut pandang jin ataupun entitas-entitas manapun, boleh kasih pendapat. What is so special of being born as a human? To be honest, sedikit heads up buat Anovers. Gue belum baca pertanyaannya, jadi this is fully unscripted. Kami nggak tahu, we did not expect. Dan seperti kata netizen sebelumnya, Dr. Ben ada yang di komen kan, berasa kayak pertanyaan Pak dosen ke mahasiswa yang siap ujian akhir. Ya, jadi this is another day of ujian akhir ini. Entah kenapa kayak feel awkward aja dari tadi, kayak mungkin kenapa kita habis makan ya, jadi kayak pengen ketawa gitu. We ate too much salmon, micin, garam, lada, sweets ya kan, dari cakes, you know. Iya. Let's get back to topic. Okay. Mau diulang pertanyaan? Enggak usah. I got it. It's okay. Duh, dari Seven Prime dapat nih, tapi Kabel dulu deh. ini kalau nggak salah dari Seven Prime ini agak susah sih, tapi kira-kira begini, berhubungan dengan free will dan not knowing what the consequences are. Jadi maksudnya gini, makhluk-makhluk lain, nggak tahu extraterrestrial atau malaikat atau demons atau apa ya, ketika mereka berbuat, mereka langsung seakan-akan tahu, if you do this, karmanya segini istilahnya, if you do this, konsekuensinya ini. Jadi mereka udah langsung tahu dan mereka nggak bisa menghindar. Kalau human itu, you don't know konsekuensi apa, and you keep doing it, kayak tetap melakukannya, tapi at the same time at some point kayak bisa lari gitu loh, get away dari konsekuensinya sampai titik tertentu. Tidak, Seven Prime ngeralat, tidak bisa lari, namun free will dan nggak tahu konsekuensinya apa, itulah yang membuat kalian manusia unik. Gue nggak ngerti kenapa. I think makhluk lain walaupun punya free will, tapi karena pemahamannya mengenai efek berantainya apa, mereka jadi mikir terus gitu loh kalau mau berbuat. Kalau human kan enggak. Kayak lebih ada borderline-nya gitu. Iya. Kalau makhluk lain Itu dari Seven Prime dibandingin manusia. Oke. Kalau kamu, Jess? Kenapa kok kayak ketawa sih? Why? Too much micin. Iya, sorry. Aku nggak bermaksud gak mau. Yes, okay, nggak apa-apa. Ini kata Keris sih. Keuntungan menjadi manusia adalah manusia dapat merengek kepada Tuhan walaupun mereka telah melakukan kesalahan yang fatal. Wow. Karena keterbatasannya kinerja seorang manusia, mereka juga mendapat pengampunan yang lebih. Itulah mengapa manusia sangat amat spesial di mata Tuhan. Terlebih lagi manusia yang menyadari bahwa betapa kecilnya mereka di hadapan Tuhan. Tuhan sangat amat sayang kepada manusia yang sangat memandang kecil dirinya di alam semesta ini. Namun bukan berarti kecil sebagai yang tidak berharga.
kecil untuk merendah, bukan untuk memandang diri manusia menjadi tidak berharga, kata Keris. Ya. Ini bener nggak ya? Kayaknya ini masih prematur, tapi gue tadi sempet coba dapat abstrak dari Seven Prime. Human itu salah satu desain generasi yang paling updated. Generasi yang paling updated bukan berarti yang paling canggih lo ya, tetapi paling mungkin melewati segala macam trial and error, pertimbangan dan segala macam. Itu gue nggak tahu pertimbangan Tuhan lah. Tapi intinya, maksudnya gimana Seven Prime? Ini udah berhubungan dengan spiritualisme, I think Eastern India nih arahannya. Jadi kayak bukan hanya human, tapi human adalah salah satu creatures yang mampu mencapai titik itu. Titik kalau yang di India disebut enlightenment itu. Jadi like there's no boundary between what you think who you are and what you are. Gitu. Bahasa Indonesianya, tidak ada batasan mengenai apa yang kamu anggap dirimu dan apa yang bukan what you are and who you are, siapa dirimu atau apa dirimu. Jadi kayak everything biased gitu. Human itu mampu mencapai itu kalau kata Seven Prime. Karena kita bukan teknologi, ciptaan dengan generasi terkini. Sorry kalau terlalu abstrak. Ya, oke. Gitu. Mungkin ada tambahan lain. Kalau tadi kan sudah dari sudut pandang Seven Prime dan dari sudut pandang Kak Keris ya. Kira-kira kalau Keris saja, terima kasih. Oh, oke, siap. Yeah. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya dari sudut pandang entitas yang lain, karena kan lebih ke arah kita bilang untuk mengenal dekat teman entitas lain dan mengenal dekat diri kita sendiri kan, alangkah baiknya kita bisa mengambil sudut pandang mereka juga. Mungkin dari teman-teman jinnya TA. Oh, jin mungkin agak jauh, right away. Agak jauh, oke. Atau mungkin dari kalau Arka gimana, Jess? Nah, untuk dari Arka. Trying to see. I'm trying Hati-hati ya Willy, banyak manipulasi. I know. Keris. Kalau udah gini banyak manipulasi. I'm trying to get. Untuk sekarang lebih baik dari Seven Prime saja. Kata Keris. Ya udah. Thank you Seven Prime. Keris. Berarti kita move to the next question ya. Oke. Tapi mungkin saya ingin mempertanyakan yang tadi tuh, yang kata Kak Keris. Berarti lebih ke arah manusia dengan segala kekurangannya, tetapi kekurangannya itu juga menjadi kelebihannya. Yes. Bagaimana cara kita memandang kekurangan kita bukan sebagai sebuah kekurangan ya, tapi menjadikan itu sebagai salah satu komponen kelebihan kita. Dan kayaknya itu hadiah sih ya buat manusia, dan tidak ada pada entitas yang lain. Apakah begitu? Apakah hanya manusia yang punya speciality itu? Atau mungkin special bukan kata yang tepat ya? Uniqueness ya. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang kurang lebih seperti terjawab dengan Seven Prime yang baru disebutkan tadi. Pertanyaan adalah, kira-kira untuk manusia kan ada namanya, kalau di Hinduism moksha, kalau dari Buddhism namanya Mahaparinibbana, ada juga namanya adalah terminologi lain, intinya tetap pembebasan sempurna katanya ya. Namun kira-kira untuk entitas lain seperti higher being, seperti arha sendiri, seperti angels, apakah ada namanya konsep pertumbuhan spiritual atau konsep bertumbuh secara apapun itu? Kalau manusia kan we keep persuading more and more until ya the limit is no limit kan. Tapi kalau untuk entitas lain, mereka punya nggak konsep mengembangkan secara spiritual atau apapun itu? Agak kontroversial nih. Wah, kamu dulu deh. Kenapa? Ada yang ganggu? Enggak, karena jawabannya kayak nyambung tapi nggak nyambung. Sama. Mau siapa dulu? Sweet. Jepang. Apa? Jepang Ya, gimana? batu ginjal. Batu ginjal. Apa batu gunting kertas? Iya. Janken pon. Apa? Janken pon kan? Apa janken? Ya, Nggak tahu janken lah. pon. Ya, Ya, itu. 1, 2, 3.
Ya, aku kalah. Ya udah. Oke, jangan smile Jason. Jawabannya tidak garis lurus. Tidak garis lurus. Bisa Tidak garis lurus dan tidak aku nggak tahu ini namanya apa sih. Linear. Oh, oke. Terkadang mereka bisa mengalami degradasi, tapi terkadang mereka juga bisa mengalami kenaikan spiritual. Kata Keris, mereka pun walaupun kesannya adalah makhluk yang lebih tahu dibandingkan manusia, tetapi mereka pun juga bisa mengalami penurunan. Ya, Bu. Seperti contohnya fallen angel. Nah, itu oke. Lalu iblis yang bertobat. Mungkin ini terdengar sangat amat tidak masuk akal, karena manusia memang sengaja mengkotak-kotakan itu. Wah, Keris, kamu yakin nih? Tidak apa-apa, aja saya lanjutkan saja. Oke. Manusia sangat mengkotak-kotakan itu. Yang jahat hitam, yang putih sudah pasti baik. Sedangkan di dunia tempat kalian berpijak, ada satu orang, tidak mesti orang tersebut putih terus, bukan. Terkadang dia putih gading, terkadang dia putih abu-abu, atau terkadang dia putih kehitaman. Putih bisa jadi hitam, hitam bisa jadi putih. Itu saja yang ingin aku sampaikan. Oke, konsep yin dan yang ya. Oh, I see. Ternyata itu maksudnya Seven Prime. Jadi pertanyaannya masih sama. Apa tadi? Kayak ada nggak pengembangan spirituality kan? I think what Seven Prime is trying to say, bukan say, to convey, menyampaikan. Tadi aku diberi sedikit banyak gambaran nggak langsung, bukan a words ataupun a thought. Yang intinya dikasih tahu human. Biasa kita ada kan ketika kita at some point in our life kita mempertanyakan tujuan kita hidupnya untuk apa. Kayak what's my purpose, itu kan udah ngarahnya ke spirituality and value hidup kan. Kalau entitas-entitas yang non human yang gue tahu misalnya kayak Arca, Fallen, Angel dan yang lain-lain itu ya, itu mereka always perfecting their work dan what they do. Jadi kayak jawabannya seakan nyambung tapi nggak nyambung. Mereka lebih fokus ke keep perfecting what they do, bukan why am I here. Gitu, baru tahu. Aku sangat setuju, Willy. Berarti itu salah satu specialty human loh. I think the question of secara universe ya, why am I here itu lebih berat porsinya di human dibanding non-human. Di saat makhluk non-human lain kayak malaikat dan yang lain, mereka lebih ke arah what, bukan why, tapi what can I do better. Kesannya kayak gitu. Oh, this is new. Oke. Tapi tetap konsep pengembangan itu selalu ada kan pada entitas lain kan. Cumanya memang kurvatura atau garis ke arah atasnya seberapa tajam itu yang berbeda ya mungkin untuk entitas-entitas tersebut ya. Dan dengan manusia. Lanjutkan, Willy. Seven Prime bilang lagi, itulah kenapa jika manusia hanya fokus kepada what can I get, sorry ya teman-teman agak Inggris karena emang kadang-kadang ada yang disampaikan lebih enak Inggris. What can I get more, what can I do. Kalian tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk non-human tersebut, and therefore kalian sangat beresonansi dengan makhluk-makhluk tersebut. Namakanlah iblis, jin, malaikat, dan yang lain-lain. Ya, kira-kira gitu. That's why resonansinya
seperti itu. Tapi ketika manusia, kayaknya Seven Prime is trying to say, ketika manusia bertanya, why am I here gitu, terus pengembangan apa, tujuan hidupku apa gitu, nggak selalu beresonansi dengan makhluk-makhluk negatif itu. Dan sebenarnya kata Seven Prime tidak, karena itulah hak eksklusif manusia untuk mempertanyakan why am I here. Itu sangat benar, Willy. Itu. Kata Keris. I have no idea gue ngomong apa, guys. Pokoknya gue nyampein apa yang gue dengar dari Seven Prime gitu. Gitu. Thank you, Keris. Kita mulai memasuki gelombang serius nih. Aku mulai berasa. Mungkin itu juga yang menjadikan pesan untuk teman-teman di luar sana yang kembali lagi mempertanyakan apa sih esensinya hidup di dunia ini. Dari penjelasan dari teman-teman TA bisa disimpulkan kita punya hak yang lumayan banyak loh. Jadi selama kita hidup sebagai manusia, gunakanlah kesempatan itu baik-baik untuk terus mengembangkan diri. Ya, setuju sama Dr. Ben. Terima kasih. Oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sure. Ini sebelum pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya dulu nih, apakah aman untuk mengatakan bahwasannya angels dan arha itu bisa dibilang sebagai sahabat manusia? Is it safe to say that? Mereka adalah entitas yang kerja di bawah Tuhan. Ketika mereka bertemu dengan manusia yang baik, mereka hanya bekerja atas perintah dari Tuhan untuk terkadang menjaga manusia tersebut. Kata Keris, daripada sahabat, lebih kepada patuh dan taat kepada sang sumber untuk membantu manusia dalam tugas mereka. Kata Keris. Seven Prime lagi. Mengapa mereka, which is Arkhama Angels itu, ketika membantu manusia, mereka sangat mengerjakan tugasnya, kadang melebihi, ibaratnya kalau di bahasa manusiain, melebihi menyayangi nyawanya sendiri istilahnya, walaupun mereka tidak berani melewati batasan. Itu merupakan cerminan bagaimana mereka sudah mencapai tahap kedekatan energi perasaan dengan sang sumber itu sendiri, yang dimana seharusnya manusia mampu mencapai itu. Jadi apa ya, kenapa angels rela sampai kayak aku mau menolong manusia ini, sampai bener-bener kayak lu kan angel, lu nggak boleh. Itu cerminan bahwa makhluk setinggi mereka itu dengan sang sumber sudah pasti lebih dekat. Dan semakin dekat dengan sang sumber, rasa energi yang disebut, yang di planet bumi disebut dengan kasih atau cinta itu sudah sangat amat kuat. Oh, ketika Seven Prime bilang yang di planet bumi disebut kasih atau cinta, berarti di gugusan bintang lain there is juga ada. Hanya saja kita nggak tahu konsepnya gimana, bentuknya gimana. Betul, kata Seven Prime. Tidak apa-apa, Willy, di bumi saja dulu. Karena bumi belum habis. Betul. Bumi aja dulu dah. Nah, kira-kira nih, kalau boleh dijabarkan, mungkin bisa langsung ke Seven Prime atau ke Keris. Sebenarnya Arha dan Angel sendiri sih, ada nggak suatu tugas spesifik atau apakah memang mereka selalu ditugaskan untuk ke manusia, atau mereka punya sebenarnya kayak sebuah tugas spesifik yang ditujukan dari sang sumber untuk mereka tumbuh dan kembang gitu? Kamu jawab, Willy, kata Keris. Episodenya jadi berat ke itu. Ada arwah siapa baru datang ke situ? Iya, nggak apa-apa. Di itu Iya, anak kecil ya? Dari kiri. Anak kecil atau apa? Bukan, emang dia agak pendek badannya. Arwah kan? Cewek. Lagi nonton. I don't know, nggak mau mikirin. Tadi the questions I remember kayak tugas khusus. Kira-kira jawabannya gini, mungkin nggak langsung hit the spot, tapi karena mereka seperti yang dikatakan tadi, keep perfecting what they are doing, otomatis mereka juga terhubung dengan ini aku udah pakai bahasa manusia ya. Otomatis mereka juga terhubung dengan apa yang disebut dengan perintah dan update system.
Jadi kayaknya maksud Seven Prime gini deh. Di saat dulu malaikat itu ada malaikat yang tugasnya bukan ke Aileen misalnya, dia mungkin dulu kayak perhaps there was a war antara makhluk yang extraterrestrial ataupun yang nggak kasat mata, jadilah malaikat perang. Contohnya Gahemoth. Ini Gahemoth sendiri yang cerita. Gahemoth itu angels yang diassign untuk membantu semua sistem badan Aileen. Tapi Gahemoth tuh used to be a war angel. Gitu. Beda tugas. Nah, tapi kenapa harus ada angel, iblis, dan I have no idea, Dr. Ben. Karena selain angel iblis, I've seen so many yang I don't know itu klasifikasinya apa. Gitu. Jadi intinya jawabannya update ke sistem terus, itulah yang membuat mereka tahu harus berbuat apa. Anjir. Wih, lebih dalam lagi. Aku mohon maaf Seven Prime kalau aku nggak sopan. Tidak, Willy, teruskan. Kira-kira begini kalau translate ke dunia bahasa manusia. Ingat, mereka non-human ya. Mereka keep perfecting terus sehingga they know what to do. Karena mereka terhubung terus dengan jaring order kan, what to do. Sedangkan human, sampai titik itu, kalian bukan tahu lagi what to do, kalian tahu what you are. Shit, who you are. Gitu. Kita ngomong apa sih? Oke. Kalau dari Keris ada nggak tambahan? Aku meminta Willy menjawabnya karena dia memiliki jawaban yang sangat bagus. Oke. Kata Keris. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena kalau untuk spirituality sebenarnya saya belum capable untuk menambahkan apapun. Oke, kalau misalkan Dr. Ben mau menambahkan, ya. Sebenarnya belum ada tambahan. Oke. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini. Malam ini kamu sekaligus belajar, Willy. Tidak apa-apa. Memang akan sedikit berat. Oke, Keris. Iya. Keluarkan saja. Saya lanjut ya. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan mengenai human and dengan makhluk hidup lainnya ya. Dari abstrak alam atau dari Seven Prime atau dari kakek atau dari Keris, kira-kira bisa nggak menjabarkan how significant is a human life compared to an ant's life? Kira-kira apakah is it apple to apple atau ada sesuatu hal yang membedakannya? Bagaikan seperti apel dan pisang. Tidak match. Tidak match ya. Oke. Kata Keris. Jadi pertanyaannya kan tadi kayak significance antara one human's life sama animals sih, lebih ke arah ke sebenarnya nggak harus ya, kalau misalnya membandingkan antara human dengan entitas yang tidak kasat mata kan agak susah ya, tapi kan kalau membandingkannya dengan animals yang kasat mata kan. This is too heavy, bentar ya. Karena manusia mempunyai umur, ini aku juga campur bahasa Inggris, sorry ya, abstrak soalnya. Let's say dari umur yang terhitung hari, minggu, dan bulanan sampai berumur 100 tahun, let's say. Sedangkan untuk anjing itu berumur belasan tahun. Atau bisa dibilang tidak sepanjang umurnya manusia. Yup. Technically ya sesuai kata Sadhguru juga kan bahwa nyamuk berapa sih usianya? Seminggu ya. Nyamuk seminggu, kita human versus time-nya sama loh ya, dihitungnya dari hari, jam, detik. Tapi kan nyamuk seminggu, human katakanlah 80 tahun, jomplang, jauh beda banget kan. Tapi bagi si nyamuk, kalau selama seminggu itu dia nggak dapat makanan, dia suffering, it feels like nyamuk itu living for a long time. Iya sih. Sebaliknya ketika dia dapat darah, terus berkembang biak, sampai akhirnya dia jeprek gitu, feels like a short time gitu kan.
Jadi memang hubungannya dengan waktu. Tapi tadi Seven Prime suruh aku nyampein yang lebih 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 interdimensional. Ntar ya. Emang anjing umurnya belasan tahun doang? Iya, Ya, kurang lebih. bener Jess. Well, ada anjing tertua di dunia yang kalau nggak salah sampai 21 years old kan? Hah? 30 ya? Ya memang, tapi kan itu cuma satu dari berapa kan? Rata-rata doggy itu 12 sampai 15 tahun. 15 aja udah bagus. Iya kan? Iya, 12 aja tuh udah bagus banget sebenarnya. Golden Retriever tuh kalau udah 15 tahun udah kayak jompo kakek gitu. Sorry. Tapi emang udah tua banget gitu. Seven Prime yang berusaha ngomong gini bahwa what you think as reality itu ada di berbagai dimensions. Dimension physical ini ya realitinya yang disebut kayak human and ants. Kamu nganggep human tuh begini, tinggi segini, gede segini, live for 80 years old. Ants-nya tuh kecil, live for only a few days, keinjek mati dan sebagainya kan. But consciousness tidak mengenal batasan physical, kata Seven Prime. Ada dimensi atau ada apa nih Seven Prime? Ada momen lain di mana dalam konteks yang berbeda yang kalian tidak mengerti, kamu kayak mengalami rasa tertukar seperti itu di dimensi lain. I think dimensi without physicals deh. Di situ the real reality-nya katanya. No, that's not the real. Pokoknya Seven Prime trying to say reality, what you think is real, itu bukan physical dan bukan cuma yang non physical doang. Reality itu ada di berbagai lapisan. Your consciousness itu before you know who you are and what you are, kalian tidak akan bisa mencapai seluruh lapisan itu katanya. Tapi ketika sudah mencapainya, maka jawabanku tidak dibutuhkan lagi, kata Seven Prime. Jadi I think what you ask segini sama Seven Prime dibawa ke jawabannya segini. Dalam ya. What I'm trying to say, Seven Prime pengen bilang kayak dimensi of reality itu ada banyak, bukan cuma yang physical kita doang. I think gitu. Oh, gua ngerti sekarang. Think about it kayak angels and musuh-musuhnya, arka iblis dan yang lain-lain. They exist, tapi kan mereka nggak kelihatan kan. Tapi buat mereka sendiri, mereka real. They are real as much as we do, ya kan? But we cannot see them. We think they are not real, gitu. That's it. Itu jembatannya, gitu. Ada tambahan? Even kata Seven Prime, bahkan iblis dan angel pun masih terbatas dengan yang disebut dengan individu. Mereka tidak bisa juga memahami ketika mereka raw consciousness-nya itu harus melampaui berbagai lapisan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Willy katanya. As long as there is a sense of individu, I am, maka consciousness-mu hanya terbatas di dimensi itu. What am I saying? Oke. There is a reason kenapa one day waktu itu pertama kalinya what I thought itu adalah Seven Prime, kan udah aku bawa ceritanya kan. They said kayak kami menunggumu gitu for me. I believe I'm not the only one, tapi they are waiting gitu. Oke. For now agak berasap sih. Nah itu menjadi sangat menarik nih. Maksudnya Seven Prime itu they are waiting for you as Willy atau waiting for you as humans? As consciousness. As a consciousness. Apa? Sebagai kesadaran. Is Seven Prime expecting Willy or is Seven Prime expecting human as human? Kesadaran. Kesadaran. Abis ini kamu makan yang banyak ya, Willy. Okay, carries, okay. More micin, more sweets, more salmons. Oke, ini ada campur tangan my mind, tapi Seven Prime juga bilang kesannya kayak pernyataannya kok gimana banget. Once you know what and who you are, maka universe itu will be smaller than you. Karena kesadaran, Willy.
semakin kesadaran tersebut bersatu dengan apa yang disebut oleh sang sumber beserta dengan alam semesta ini, maka perlahan dia akan menyatu dan memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari alam semesta ini. Itu sebabnya menjadi seperti itu, kata Keris. Oke, Keris. Selamat bertemu, Willy, kata Keris. Oke, aku akan makan yang banyak nanti, Keris. Nah, sebenarnya itu lebih ke arah beberapa kali saya memperhatikan baik Seven Prime maupun kalau ini saya ngutip dari Sadhguru ya. Human is bound to be limitless ya. Ya, again kata-kata itu muncul. Kemudian biasanya kata-kata limitless itu selalu disambungkan dengan menyatu dengan semesta itu, atau menyatu dengan Bapa, atau ya different religion, agama yang berbeda-beda mempunyai terminologi berbeda-beda. Tapi basically konsepnya sama ya. Bisa nggak disimpulkan bahwasanya manusia itu mempunyai satu tujuan, yaitu being limitless dan menjadi bagian dari itu. Is limitless, meaning dari limitless itu adalah menyatu atau gimana? Itu salah satu pembelajarannya. Salah satu mengapa manusia bersekolah di bumi. Itu adalah salah satu dari sekian banyak pelajaran. Tapi mencapai satu itu saja butuh waktu yang tidak sedikit dan butuh proses yang sangat amat banyak. Terkadang kamu sampai luka atau berdarah. Tetapi jika sudah sampai di titik itu, kamu benar-benar akan merasakan bahwa penderitaan sudah sirna, perlahan mulai hilang. Kamu sebagai manusia telah menjadi sosok yang sangat amat didambakan oleh jiwa-jiwa yang tidak kesampaian untuk melaksanakan dan merasakannya, kata Keris. Willy, aku yakin kamu pasti ada tambahan. Keluarkan, Willy, kata Keris. Bentar, Keris. Aku berasap, Keris. Memang tujuannya itu ya, membuat tim TA untuk berasap. Iya, untuk bertumbuh. Untuk sementara belum deh. Untuk sementara belum. Thank you, Keris. Iya. Next. Ya. Menyambung pertanyaan tadi atau pernyataan tadi, memang sepertinya ya kata-kata itu hanya akan menjadi sebuah kata-kata ya, karena limitless lah inilah itu sebuah kata-kata yang sangat susah dicerna ya. Sepertinya memang semua manusia harus belajar mengenali lebih dalam diri mereka ya untuk mencapai hal tersebut, ya nggak sih? Karena semakin mau diomongkan atau mau dibahas, didiskusikan dengan cara apapun ya nggak akan bisa masuk. Tapi memang harus dirasakan dan di-experience by itself ya. Nah, disinilah letak tambahannya. Ini bukan Seven Prime, ini from me. Dulu waktu aku belajar menjadi praktisi hipnoterapis, khususnya past life regressions, kan harus menjadi pasien dulu kan. Ngalamin tuh yang namanya kayak sometimes you have a visions yang sangat aneh. Belakangan baru tahu kayak I'm a plant, gue tanaman gitu. Kayak gimana ya, I saw myself, I know I'm human, thinking humanly gitu ya, tapi I saw myself kaku, diem, and I'm a plant, and I can see energi kayak dari tanah, air gitu ada. And then I saw myself as an alien juga kan. Ada berbagai pasien yang bilang kayak I'm a water katanya. Kayak gue satu tetes air di oceans, feels great gitu loh. Kayak gak ada time, feels so damai gitu. Nah, itu kan bentuk experience kesadaran yang walaupun dipercaya sekarang terperangkap di human, tetapi diizinkan mencicipi menjadi something else. Menjadi tanaman, menjadi kucing. Oh, ada yang bilang menjadi kucing gitu kan. Matinya itu kecebur. Terus
apa sih, majikannya kayak sedih banget gitu, tapi he felt it as a cat gitu, kecebur terus gitunya kayak he felt it gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya yang balik ke pertanyaan sebelumnya, sepertinya Seven Prime pengen bilang bahwa once you are limitless, you can choose what kind of experience and form you wanna be. Bahasa Indonesianya, kamu bisa memilih pengalaman atau bentuk yang dikehendaki. Tapi biasanya satu kesadaran selalu ada satu preferensi yang dia pilih gitu. Dan itu biasanya itulah kehendak creator itu sendiri. Kayak ibaratnya kayak ke built in gitu loh, kayak sistemnya, kayak nggak bisa lari gitu. Jadi sebenarnya itu it's a free will, tapi yang berbungkus kayak DNA yang tetap aja lu akan menjadi itu. Assuming kita udah non physical ya, bukan masih jadi human. Damn man, this is too abstract man. I'm not sure ini Hanovers bisa nonton sampai menit segini sih. It's okay. Jazril atau Keris ada tambahan? Belum ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan langsung teruntuk Keris, menanggapi kemarin yang sempat ada pernyataan dari Keris menyatakan bahwasannya terlalu indah untuk menyatu dengan alam semesta ini dan tidak ingin kembali terlahir sebagai manusia. Kan Keris pernah menyatakan itu ya. Namun kita sebagai manusia belum mampu merasakan itu, ya kan? Nah, by itself saya merasa salah satu keunikan atau enaknya atau kelebihan ya, bagi saya sih sebuah kelebihannya. Being born as a human itu kita mempunyai kebebasan yang lumayan bebas ya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Nah, kalau misalnya kita mampu menanggapi penderitaan di bumi ini sebagai sebuah hal yang bukan penderitaan, akankah lebih bagus gitu? Maksudnya menanggapi hidup di bumi sendiri kan banyak orang menanggapinya sebagai menderita banget hidup di bumi ini. Namun jika kita mempunyai prinsip atau konsep mampu mensurgakan hidup di bumi ini, akankah itu menjadi lebih baik pada saat kita selesai jadi manusia, kayak kita sudah bisa mampu menghadapi penderitaan dengan bahagia, maka kebahagiaan itu bertambah. Sayangnya manusia yang tinggal di bumi tidak bisa luput dari rasa kesedihan, kesenangan, penderitaan, kemakmuran, kesejahteraan, kemarahan, kebencian, iri, dengki, kasih. Semuanya harus manusia bisa rasakan untuk dia naik level yang selanjutnya. Rasa-rasa yang begitu kompleks akan membuat manusia sadar bahwa emosi yang begitu kompleks, yang mana yang harus digunakan untuk suatu momen tertentu, yang mana emosi yang mana yang harus disingkirkan pada suatu momen tertentu. Itu sebabnya aku bilang bumi adalah sekolah. Karena bumi adalah salah satu tempat untuk belajarnya jiwa-jiwa dari setiap emosi yang dari sekian banyak emosi aku sebutkan tadi. Wow, kata Keris. Tapi Keris, maksudnya gini, untuk dapat mengetahui yang namanya bahagia, kan kita harus tahu dulu apa itu menderita. Betul sekali. Dan apakah di dimensi ataupun kehidupan yang bukan manusia kita bisa merasakan itu? Apakah kamu yakin manusia-manusia yang ada di sini ingin mendengarkan pernyataan seperti itu? Saya serahkan. Kata Keris. Saya serahkan kepada.
Spill, Keris, spill. Udah berasap, udah spill aja. Karena sebenarnya Keris, kalau dari saya dengan pemikiran saya yang terbatas ini, saya merasa gini, saatnya untuk tidak mengkambing dombakan, kalau katanya mengkambing dombakan penderitaan dan hidup di bumi ini, tetapi kayak ya udah, kalau memang ternyata perasaan emosi itu muncul, perasaan sedih itu muncul, kita hanya perlu mengamatinya dan tahu bahwasanya ini loh namanya amarah, ini loh namanya sebuah kesedihan. Tapi dengan mengerti emosi dan mengerti kemarahan, penderitaan, kesedihan, ya dengan mengerti itu kita bisa mempelajari lawan daripada itu, yaitu ke arah yang lebih baik kan. Betul sekali. Bener ya? Ini ada tambahan? Belum. Berekspresilah, karena kamu manusia. Kamu bukan robot. Kamu adalah ciptaan Tuhan. Berekspresilah, kata Keris. Willy ada tambahan? So far belum. Belum ya? Oke. Nah ini Beresep. pertanyaan selanjutnya. Aku juga. Nah, menurut teman-teman anomali, HRB ataupun entitas yang lain, sebenarnya kita ya kalau mau kita kategorikan entitas itu kan ada level-levelnya ya. Dan sang sumber juga sebagai sang sumber, dia adalah level tertinggi ya. Sebenarnya dari sang sumber sendiri itu mempunyai preferensi tidak sih bagaimana kita sebagai manusia melihat mereka? Apakah harus melihat mereka dengan rasa hormat, dengan rasa tunduk, takut? Kita harus berekspresi bagaimana sih dalam menanggapi komunikasi atau kontak kita dengan mereka, Dengan entitas-entitas yang tertinggi, entitas yang tersebut, kayak contohnya angels. How should we interact with them? Kalau kita, bagaimana cara kita harus berinteraksi dengan entitas seperti angels yang lebih tinggi daripada kita, atau bagaimana kita harus berinteraksi dengan sang sumber? Karena ada orang yang mengatakan kamu harus takut dan tunduk pada Tuhan, atau sebenarnya kita harus hormat pada Tuhan. Itu bagaimana gitu cara terbaik kita sebagai manusia untuk berinteraksi dengan Ini angel nih. Ini angel. Ada satu angel yang bilang itu sebenarnya salah satu intervensi kami angels dalam perkembangan civilization manusia, yaitu takut pada Tuhan, terus hormat pada Tuhan, supaya manusia melakukan itu terhadap manusia lain. Karena kalau tidak dibatasi seperti itu, melihat pola ribuan tahun dan eons ke belakang, istilahnya eons lah gitu, kalian destruktif katanya. Nah ini angel yang ngomong, ya, tapi nggak tahu angel siapa. Jadi kayak dibikin, gampangnya analoginya kayak waktu aku masih kecil dibilang kayak jangan deket-deket sama cewek nanti hamil gitu. Padahal kayak gitulah ibaratnya, kayak itu sama, mereka intervensi dengan bilang kayak gitu. Tepat sekali, Willy. On the other hand, kalau yang sang sumber aku belum berani jawab, tapi kalau malaikat kayak what should we do? Malaikatnya bilang silahkan, suruh gue yang jelasin. Kayak mereka ada yang baru kehubungan sama anomali, galaknya minta ampun. Kayak gini, ibaratnya human gitu, aku harus kerja bareng human, males gitu. Ada malaikat yang kayak gitu. Ada yang kontak kelihatan sama kita, energinya malaikat gini, pura-pura nggak lihat. Ada ya, Jess ya. Kayak mereka kayak tabu gitu loh ke connect sama kita. Ada yang begitu kena sama kita langsung halo gitu, kayak ibaratnya ngelurin tangan gitu. Ada. Jadi dengan yang beraneka ragam gitu, kita mesti gimana? Itu sama aja kayak kita mau ketemu keluarga kita yang belum kenal, namanya Paman Joko, what should we do gitu. Sama jawabannya. Ya, mereka adalah bagian dari ciptaan juga. Kalau angel, perlakukanlah sebagaimana kita ingin kita diperlakukan gitu. Saling menghargai. Saling menghargai gitu. Kayak sama aja ya, Keris. Dia nggak jawab. Karena Ada loh angel yang kayak gitu, ada. Ada ya. Ada. Karena sebenarnya saling menghargai dengan rasa hormat dan
menghargai karena takut tuh dua hal yang berbeda. Oh iya, jelas, jelas. Iya sih. Oh Iya. iya, iya juga sih, benar sih. Thank you Keris ya, jelas. Jadi sebenarnya harus bagaimana? Apakah karena menurut saya hormat karena sebuah rasa takut dan tunduk itu levelnya masih di bawah, tetapi kayak menghormati dengan menghargai dengan sebuah bentuk cinta kasih itu kan dua hal yang sangat berbeda. Sama-sama hormat nih, tapi two different level kan. Setuju sama Dokter Ben. Ya, berarti kalau di korporasi respect dan fear itu dua hal yang Iya berbeda. benar. Iya, benar. Walaupun bentuk outputnya mirip ya. Benar. Setuju sih. Ada tambah lagi? Belum ada. Oke. So far so good. Kalau gitu saya lanjut ke Warteg style dulu Iya, ya, kita lama. Warteg style dulu. Maaf ya, no first ya. Nah ini sebenarnya pertanyaan lumayan kontroversi ya menurut saya. Nah kalau misalnya kita sering mendengar cerita-cerita dari Tri Anomali ya, bahwasanya ada demon yang kadang-kadang bisa embed lah, ada arbis yang kadang-kadang bisa embed lah ke manusia. Nah pada saat mereka embed, kadang-kadang manusia itu terpengaruh oleh energi-energi negatif mereka. Nah pertanyaan saya balik nih, kira-kira jika si manusia itu mempunyai kualitas yang lumayan oke, mereka mampu mempertahankan mentalitas mereka dan kualitas pikiran mereka dengan baik, apakah demon atau arbis yang embed ke mereka dapat merasakan cinta kasih dari sang sumber itu atau tidak? Daripada cinta kasih, mereka lebih sedikit kesempatannya, chance-nya ya maksudnya ya, untuk memanipulasi manusia tersebut. Artinya mereka tidak maksudnya artinya mereka benar-benar tidak ada kesempatan untuk bisa, karena kan dari cerita-cerita dari pengalaman TA dan DA itu mereka sangat sering murka dan cemburu akan bagaimana manusia itu bisa dekat dengan Tuhan. Saya mikirkan kalau misalnya kita sebagai manusia, apabila kita mampu menjaga diri kita dan tetap merasakan cintanya Tuhan, dan saat mereka mencoba mengembed ke kita atau mempengaruhi kita, tapi dengan kitanya yang baik, mereka bisa merasakan kasih itu. Aku akan mencoba untuk membuat logika sederhana. Ada sepasang teman, dua-duanya wanita. Wanita yang satu naik jabatan di pekerjaannya, lalu wanita yang kedua sirik kepada wanita yang kesatu karena dia sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Wanita yang pertama kalau pergi kemana-mana selalu mentraktir wanita yang kedua. Namun wanita yang kedua ini tidak bisa merasakan rasa tulus dari wanita yang pertama dan terus sirik, iri, dengki, benci terhadap wanita yang pertama. Analoginya sangat persis dengan pertanyaan, kata Keris. Cinta kasih tergantung dari wanita yang kedua, alias iblis, yang merespon tindakan dari wanita yang pertama, atau di sini konteksnya adalah manusia, kata Keris. Willy ada tambahan? Ada. Seven Prime kira-kira ngomong kira-kira begini, itulah desain. I'm not sure desain kami atau desain Tuhan, tapi kayaknya lebih ke itulah desain kami pada level ini. Perhaps Seven Prime emang in charge dalam level reality ini kali ya. I have no idea, Dr. Ben. Tapi intinya dia bilang, whatever humans do terhadap satu sama lain, tidak ada ruang yang tidak ada pelajaran di dalamnya. Seperti kamu saat ini, Willy, kata Keris dengan muka senang gitu dia. Soalnya kan pertanyaan Dr. Ben tadi kan, kalau ya I remember konsepnya tapi I don't remember the lines gitu. Tapi kan intinya kalau I remember kayak Arka kalau lagi embed bisa jalan, bisa belajar enggak? Karena kan dia kan niatnya destruktif gitu. Tapi Seven Five bilang itulah desain kami katanya. Tidak ada ruang yang tidak bisa saling ada pelajaran. In our opinion itu terjadi. Ada beberapa
Well, I don't remember the detail. Mungkin Anovers ingat ceritanya, tapi entity-entity yang selevel itu yang gara-gara kerja dan embed ke kita. Oh, Astaroth. Remember, Jess? Astaroth, the very first iblis yang anomali hadapi. Itu nggak embed ke kita, tapi kenalan. Gara-gara kenalan, we pray for him. Balik dia. Padahal tadinya harusnya he confronted us. Dan mungkin terjadi perang astral yang ujungnya bisa demam kayak mimpi buruk kayak, I have no idea. Dan banyak sekali anomali merasakan hal itu, dimana konfront dengan makhluk tidak kasat mata, jin, iblis dan yang lain-lain, yang outputnya malah bukan perperangan tapi kasih. Itu actually salah satu cara kerja anomali, bukan salah satu, that's the only way anomali kerja. Kalau nggak harus bertindak dengan lethal astral force, istilahnya kekerasan astral. Tapi sayangnya juga ada beberapa demon yang tetap Betul. seperti Betul. analogi yang tadi. Artinya sebenarnya semua entitas itu capable ya untuk Sama. merasakan cinta, termasuk Yes. untuk level demon yang Oh, mereka definitely. selalu mengatakan kan berulang bahwasanya mereka selalu cemburu, tidak mampu merasakan kasihnya Tuhan. Mereka jauh lebih capable untuk merasakan itu karena gimana Seven Prime? Karena ketidakberadaan fisiknya itu. Mereka kan bukan yang kita sebut physical. Desain mereka, reality mereka itu mungkin lebih punya akses ke energi kasih itu, makanya mereka lebih mampu merasakannya. The question is, mereka mau menanggapinya atau mengabaikannya. Yep. Itu kata Seven Prime. Sedangkan kita human kadang bebal kayak yang analogi cewek tadi, udah ditraktir tulus kayak nggak kerasa juga. Kalau itu andai kata demon atau angel, there is no way mereka nggak berasa itu. Pasti berasa banget. Oh, balik lagi ke menit-menit awal ya. Berarti kayak mereka desainnya udah beda. That's why they know the action and consequence. They see things we don't see. They feel energy that we don't feel. Beda desain. Itu dia Beda ternyata. desain. Tetapi walaupun kita berbeda desain dan berbeda dimensi, we can still learn from each other, right? Bahwasanya pembelajaran itu bukan harus sebatas kita sesama manusia, tetapi sesama manusia, antara manusia dengan entitas lain juga kita saling mau belajar ya. Yes. Okay. Keris ada mau tambahan? Tidak ada. Tidak ada. Tapi dia ini Dr. Ben. Oke. Nama lengkapnya siapa nih? Benjamin. Jangan Ben aja dulu. Ben aja bagus itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pernah nggak terbersit di pikiran kalian untuk tidak menginginkan kemampuan ini? Dari aku dulu ya. From me enggak. Karena tidak pernah terlewati satu hari pun tanpa adanya value baru di dalam hidup dengan kemampuan ini. Itu jawabannya. Nggak tahu kalau Jesslyn ya, karena kan I got it agak telat usianya, 30-an. Mungkin itu juga bentuk intervensi alam supaya nggak dari kecil kali ya Jess ya. Jadi when usiaku 33 gitu baru aktif, and then dari 33 ke sekarang tidak ada satu hari pun yang dilewati dengan kemampuan ini tanpa ada value yang tidak dipelajari. Pasti ada value yang dipelajari. Jadi jawabannya for me, no. Nggak nyesel. Yes. Awalnya dulu kan dikatakan aneh, terus kemampuan ini kayak seakan-akan seperti kayak kutukan. Dan aku juga udah melewati ke beberapa orang pinter, pemuka agama untuk mata ini ditutup gitu. Awalnya aku masih nganggap enggak, diriku harusnya baik-baik aja. Aku adalah seseorang yang normal, aku tidak bisa melihat astral dan lain-lain. Tapi semenjak terbentuknya anomali dan detektif astral, aku sangat amat bersyukur kemampuan ini nggak hilang meskipun udah ditutup berkali-kali. Jadi apa yang menjadi milikmu akan selalu menjadi milikmu. Amin. Dan apa yang bukan milikmu tidak akan pernah jadi milikmu. Yap. Kalau gitu Berani ngomong gitu tuh ke ribuan kisah anak di luar sana yang dipaksa orang tuanya, ini jodohmu.
Mama, apa yang bukan milikku? Nah, itu dikembalikan lagi kepada mereka masing-masing ya. Apa yang jadi milikku adalah milikku. Ini jalan nih tangan. Nah, menyambung pernyataan Willy tadi bahwasannya tidak ada sehari pun yang tidak menjadi pelajaran ya. Ada nggak pesan dari Willy maupun Jesslyn kepada teman-teman di luar sana yang tidak punya kemampuan seperti ini? Can they still learn something in their life? Of course. Nah, kira-kira ada apa? Teman-teman tetap bisa belajar dari lingkungan, mau keluarga, mau temen, mau siapapun. Teman-teman juga bisa lihat apa yang baik, apa yang enggak di kehidupan ini. Zaman sekarang kayak banyak berita-berita yang udah beredar, baik itu berita yang membangun maupun tidak membangun. Aku rasa teman-teman bisa ngambil hikmah dari apa yang terjadi di lingkungan teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Di situ aja teman-teman udah belajar. Kau Willy? From me, ya ini nggak adil sih kalau harus diomongin ke teman-teman karena nggak bisa digeneralisir ya. Tetapi I reach to the point where my life itu harus nyari value. Yes, kita harus nyari uang, nafkah, dan yang lain-lain, kesehatan kan. But we have to have value. Value itu nilai. Definisi nilai itu apa sih? Definisi value adalah if you die tomorrow, you will not regret karena sudah melakukan apa yang lu lakukan. Aku suka banget nih quotes yang ini. Terus Itu definisi value for me. Karena setiap orang bisa mencari apapun value hidupnya, baik uang, kekayaan, ketenaran, kedamaian, kekeluargaan, harus dicari. I believe nggak ada satu orang pun yang sama. Tapi sayangnya masyarakat menggeneralisasi itu. You have money, udah, that's the only happiness. Gak punya family gak apa-apa. Nah, I found my value di dalam Anomali dan DA and in what I do now, di dalam apa yang aku lakukan sekarang. So, ya itulah, I found my value. If I have to die dalam waktu yang ditentukan Tuhan, I don't want any regrets. Gitu. Cuman itu memang agak sedikit nggak fair sih bagi teman-teman lain yang masih berjuang untuk ini. I know. Tetapi kan itu pertanyaan personal kan. That's my answer. Gitu. Jadi intinya alih-alih membandingkan antara hidup kita dengan orang lain, ya cari aja value diri kita masing-masing ya. Bagaimana kita bisa achieve the best of our life right now. Yep. Bagaimana kita bisa mencapai apa yang terbaik untuk hidup kita saat ini. Yep. Ya udah, nggak usah lihat-lihat orang lain gitu. Yeah. That's why tidak semua orang menjadi dokter, tidak semua orang memilih menjadi pilot, tidak semua orang memilih menjadi musisi. Itu kayak udah sebuah panggilan jiwa gitu loh. I think another definition of value selain kalau kamu mati besok, kamu tidak akan menyesal apa yang kamu lakukan. Definisi lain adalah kalau kamu melakukan ini, kamu akan mau melakukannya nggak sampai mati nafas terakhir. Itu lebih enak bahasa Inggris kayak would you want to do this for the rest of your life until your last breath. Nah, itu pertanyaan value. Gitu. Ada tambahan, Jess? Atau Keris mungkin? tidak, kata Keris. Oke, pertanyaan spiritual gue udah habis. Supernatural. Udah habis semua. Habis ya? Udah habis. Oke. Karena itu begitu dijawab sama Seven Prime tuh banyak yang langsung cek. Waduh, udah habis nih. Terima kasih Seven Prime. Ini bahkan unscripted, gue nggak tahu pertanyaannya guys. Aku juga Gitu. nggak tahu pertanyaannya. Well, we both nggak tahu pertanyaannya. Ini benar-benar murni dari cadel. Murni dari ya, Dr. Ben langsung on the spot. Actually itu jadi kebiasaan Anomali nggak sih?
kita nggak tahu kasus klien sampai on the spot supaya nggak dipengaruhin. Oh sering, even ya tadi malam aja aku belum tahu kayak kontennya apa, kayak baru tahu tuh kayak jam 11 malam apa jam. Ya kan dalam setiap kasus klien kan kita bahkan nggak tahu astral yang ngapain, kasusnya apa kan, supaya our move itu unpredictable bagi para astral juga. Iya. Para astral tahu bahwa wah klien bakal ketemu anomali nih, tapi what we are about to do next Mereka nggak tahu. Iya, karena kita benar-benar nggak ada to-do list. Dulu kita sempat bikin to-do list di paper gitu. SOP. SOP-nya kita gini. Hubungi ya, AB gitu apa gitu, lama-lama fuck it lah gitu, doesn't work. On the spot. On the spot langsung. Jauh lebih better. Tapi ini hanya untuk kondisi astral ya teman-teman Iya. ya. Kalau di korporasi perusahaan kayak gitu kelar hidup lo. Iya jangan. Apalagi dokter nggak bisa. Harus nggak bisa. step 1, step 2, step Iya. 3. Iya, itu. benar, setuju sih. Jadi harus dibedakan ya. Iya, dibedain ya teman-teman. Ya. Mau tutup gimana? Mau tutup atau? Sure. Sure. Oke, satu ada message terakhir. Iya, dari Dokter Oke. Ben. Gak ada message sih. Pokoknya di sini konsepnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu mungkin ada sedikit yang mewakili pertanyaan teman-teman di luar sana yang selama ini mempertanyakan namun belum mendapatkan jawabannya. Ya saya akan coba mencari lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa mewakili itu supaya kita sama-sama belajar. Ya intinya belajar terus sih. Itu aja. Thank you Dr. Ben. Thank you for your visit once again here di Anomali. Terus bagi Anovers semuanya, kalau masih ada yang pengen sesi part 4 bersama Dr. Ben, please komen di bawah ini. Sebenarnya ya, Dokter Ben ini bukan hanya sekedar dokter, tapi beliau ini orangnya sangat amat spiritual dan benar-benar banyak banget mempertanyakan tentang kehidupan. Dan ya, kalau teman-teman benar-benar setuju dan benar-benar suka sama pertanyaan-pertanyaan dari Dokter Ben, please komen di bawah. Jujur kami pun Anomali butuh pertanyaan-pertanyaan yang jujur ya sangat dalam seperti ini. Kadang kami pun juga bingung mau bahas. Kami ingin menghibur Anovers, kami ingin memberikan info-info yang kami sendiri nggak kepikir. Nah untuk sementara Dr. Ben ini semoga mewakili pertanyaan kalian. Once again thank you Dr. Ben for your visit tonight. Sama-sama. Kalau Anovers benar-benar pengen ada part 4 lagi bersama Dr. Ben, please let us know di komen di bawah ini. Dan untuk malam ini sekian kali ya. Iya. Jadi terima kasih banyak Anovers udah menonton sampai lama ini, kepala gue udah agak berasa. Dan sesuai kata Keris, gue harus makan lagi yang banyak ya kan, micin sudah menunggu di luar sana. Thank you for watching. Please click like, share, subscribe, dan sampai jumpa pada video Anomali yang lain. Bye-bye. Bye-bye. Berasa ikut kelas. Nice. Kok nggak dapat